Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh kami datang pada firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu malam ini menjadi terang bagi setiap kami, menyingkapkan setiap kami, sehingga setiap kami boleh kembali kepada Dikau, Sang Amin. Terang itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, ada ketambahan satu lagi ya. Ini. Oke. Bapak saya on cam aja ya. Kita mulai baca ya. Oke, kita melanjutkan yang kemarin kitab 1 Yohanes ya. Nah, jadi pokok dari kitab Yohanes bicara apa sih? Nah, kitab 1 Yohanes itu bicara mengenai persekutuan hayat ilahi. Apa itu persekutuan hayat ilahi? Harusnya kemarin sudah dijelaskan ya. Persekutuan itu adalah semacam pengaliran ya. Namanya tubuh kan butuh pengaliran darah. Listrik juga perlu ada aliran. Nah, kalau aliran itu terhubung, maka kita terhubung ke dalam satu persekutuan. Nah, dalam rohani juga demikian, kita perlu namanya persekutuan. Perlu ada namanya aliran hayat ilahi ya. Nah, di pendahuluan, nah jadi, buat yang baru ya, kita kan baca kitab ini, kita juga pertama-tama kita bahas garis besarnya dahulu ya. Jadi ini bisa jadi guideline kita, peta kita, Google Map kita, supaya kita nggak kehilangan arah kita sudah baca sampai mana. Dan kita hari ini ada di pasal 2 ayat 1 sampai berapa? Sampai 11 ya. Ya 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Itu di mana sih? Nah, di poin 2 ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas hayat ilahi. Apa itu hayat ilahi? Manifestasinya seperti apa? Persekutuan ilahi seperti apa? Dan syaratnya apa? Yang pertama perlu mengakui dosa. Kedua kita mengasihi Allah dan saudara-saudara. Dan kita masih di bagian C ya. Masih di bagian C. Nanti, kita belum masuk poin 2. Kita masih bagian C sampai poin 1 sampai poin 2 ya. Ini yang akan kita baca ya. Masih mengenai hayat ilahi. Apa itu hayat ilahi? Oke, kita nggak lama-lama, kita langsung mulai baca ya. Nah, kita kan pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini lanjutan dari poin C, yaitu syarat. Jadi untuk memiliki persekutuan ilahi, yaitu pengaliran Allah Tritunggal ke dalam kita, ya pertama-tama kita perlu mengaku dosa kita. Nah, di sini kan kemarin sudah bahas ya bagaimana kita mengaku dosa-dosa kita. Nah, dan ini adalah lanjutannya ayat 1 sampai ayat 2. Yang kedua, kita perlu mengasihi Allah dan mengasihi saudara-saudara. Ini bisa dibilang perintah lama, tetapi juga perintah baru. Nanti kita lihat ya. Oke, kita mulai baca urutannya sesuai dengan yang ada di dalam kolom chat. Kita bisa mulai dari Kak Renat ya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus yang adil, Yesus Kristus yang adil. Amin. Lanjut Michael, ayat 2. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. 2, sama-sama. Mengasihi Allah Dialah dan dan saudara-saudara. saudara-saudara. 3, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Ya, siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Amin. Ayat 5, siapa? Marta ya? Oh Apa ya, itu? sorry tadi urutan chatnya nggak kelihatan. Thank you, Herlin. Oke, 5 ya. Tetapi siapa yang menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Ayat 6, siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat 7, saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Amin. 8. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Amin. Ayat 9 ya. Siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudara seimannya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudara seimannya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11. Tetapi siapa yang membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Baik, pembacaan kita hanya sampai di sini ya, 11 ayat ya. Sejauh ini apakah ada yang mau sharing dari semua pembacaan ini, 11 ayat ini? Mungkin apakah ada ayat yang terjamah? Apakah ada yang mau sharing? Sukarela? Oke, saya sedikit ya. Jadi ketika saya mengingat kembali kisah atau penghidupan saya selama 27 tahun silam ya, puji Tuhan. Nah, jadi saya mengucap syukur pada Tuhan ya, bahwa ada Alkitab yang kita miliki menjadikan kita sebagai orang yang memiliki terang. Ya. Jadi tadi saya juga kembali bersyukur atas ayat yang pertama ya. Katakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, ini berarti memang kalau saya contohnya tidak sengaja berbuat dosa, saya hanya perlu mengakui ya kesalahan dosa-dosa tersebut. Tapi ketika saya telah akui, ya, saya nggak bisa lagi melakukan kesalahan yang sama ya, karena dia adalah adil benar. Jadi kalau misalnya saya lakukan lagi, belum tentu saya bisa ada rasa mau untuk datang lagi kepada Tuhan. Karena pasti hubungan saya dengan Allah akan ada sekatan. Nah, beberapa waktu lalu kita juga sudah berilustrasi ya. Jika misalnya saya dengan orang tua ya, saya ada memecahkan barangnya, tapi saya nggak mengakui, ya, saya bersembunyi ya, pasti ada sesuatu yang mengganjal begitu. Tapi ketika saya mengakui, memang saya dimarahi, ya, memang saya dinasihati, tapi itu jauh lebih baik. Namun kalau ketika itu saya pecahkan lagi barangnya, ya pasti dia akan kembali emosi. Ya. Nah ini contoh yang kurang sepadan ya rasanya, namun bisa dipahami. Jadi kita sebagai manusia hari ini ya kita hidup dalam zaman yang serba modern ya,
kita memiliki satu tujuan, yaitu bagaimana supaya kita sebagai orang muda tidak jatuh kepada jerat yang sama, ya, yaitu dosa. Jadi sekali lagi teman-teman, dosa itu nyaman, dosa itu nikmat, ya, dosa itu sangat ya bertolak belakang dengan Allah. Jadi segala sesuatu yang bukan Allah itu adalah dosa. Jadi yang saya dapatkan adalah pada malam ini, kalau hati kita ada perasaan untuk mengaku dosa, akuilah. Karena apa? Dia 2 dibilang dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi sekarang kita di sini ada 9 device. Nah, apapun yang kita lakukan, mungkin kita salah, mungkin kita berdosa. Kita sadari maupun nggak sadari. Teman-teman, Tuhan telah mengampuni jika kita mengakui. Jadi puji Tuhan, ya dari kitab Matius kita telah baca ya, Matius dari awal tahun sampai sekarang masuk ke 1 Yohanes. Ya, moga tidak hanya menjadi tulisan aja atau menjadi oh ya sudah lewat. Tapi biarlah ini juga menjadi dorongan bagi kita semua untuk bisa memiliki satu pandangan yang jelas ya. Jadi kesaksian singkat aja. Saya dulu waktu remaja, ya waktu remaja pemuda juga seusia kalian, saya juga nakal ya. Saya bisa dibilang berandal ya. Tapi Tuhan terus memberikan kesempatan. Nah, jadi selagi masih ada kesempatan, selagi masih muda, selagi masih ada yang mengingatkan, marilah kita sama-sama kembali ya, datang kepada Tuhan. Seperti tadi kita melihat bahwa Dia adalah pengantara kita. Amin. Puji Tuhan, ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Amin. Amin. Thank Saya you. juga menikmati di Amin. dalam ayat 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saya mengucap syukur untuk kata pengantara ini yang memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah penolong, yaitu orang yang dipanggil ke pihak orang lain untuk membantu dia. Nah, terus yang kedua adalah pengacara, penasihat atau pensyafaat. Nah, ini adalah orang yang menawarkan bantuan hukum atau orang yang bersyafaat untuk orang lain. Terus yang ketiga, dia juga adalah menjadi penghibur, penentram. Terus setelah itu, tiga arti itu. Jadi ketiga arti itu mengacu kepada Tuhan Yesus sebagai pengacara kita terhadap Bapa. Karena sebenarnya ketika kondisi kita di dalam kondisi yang dosa, kita ada di bawah hukuman. Tapi puji Tuhan, hari ini Kristus telah menjadi pengantara kita. Dia menjadi penolong, penghibur, juga bahkan pengacara kita. Nah, membuat kita bisa didamaikan dengan Allah. Terus kemudian dibilang dia itu mengurus kasus kita atau dosa-dosa kita itu dengan bersyafaat dan memohon bagi kita. Jadi puji Tuhan, hari ini ada Kristus yang berdoa bagi kita untuk mendamaikan kita dengan Allah. Puji Tuhan. Amin. Thank you, Lady. Apakah ada lagi yang mau menambahkan dari sebelah saya ini? Saya mau menambahkan, saya lumayan menikmati ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat ini kembali mengingatkan kalau misalnya kita nggak cukup untuk mengenal siapa itu Tuhan. Tapi kita juga harus mendengar dan menuruti perintah-perintahnya. Karena jika kita tidak menuruti perintahnya, itu makanya kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Dan kita menjadi seorang pendusta. Thank you. Amin. Thank you, Okta. Apakah ada lagi? Masih ada waktu dari pembacaan ini. Apakah ada yang mau sharing? Oh, Eva baru masuk ya? Lisa juga baru masuk, Excel juga baru masuk. Oke, berarti ada 3 orang yang baru ya. Oke, sebagai info kita, apa ya, for your information ya.
Yang baru masuk kita baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya. Ya mungkin bisa sambil baca yang baru masuk ya. Terus yang bagi yang sudah baca, oke bentar. Ya nggak ada waktu sih. Gak apa, nanti bagi yang sudah baca mungkin boleh sharing ya. Nanti saya coba simpulkan ya apa yang sudah kita lalui. Coba ulangi sedikit ya, apa yang sudah kita baca. Oke, apakah ada yang mau sharing? Oke, kelihatannya sudah ada ya. Saya mau sharing sedikit, Kak. Oke. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Situ bilang, siapa yang mengasihi saudara seimannya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Puji Tuhan ya, saudara-saudari, kita bisa mengenal bahwa kita perlu mengasihi saudara-saudara seiman. Kenapa bisa demikian ya? Karena kita kemarin juga sudah bahas bahwa kita sudah menjadi orang yang percaya pada Tuhan, kita sudah menerima hayat Allah masuk ke dalam diri kita, membuat kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan, saudara-saudara seiman. Nah, untuk itu kita selayaknya bisa mengasihi karena kita memiliki hayat yang sama, menerima hayat yang sama. Amin. Ketika kita mengasihi saudara seiman kita, maka kita tetap berada di dalam terang. Nah, ini adalah satu hal yang memang perlu menjadi pengalaman kita ya, saudara-saudari. Bahwa seringkali di dalam diri saya, terutama di dalam pengalaman saya seringkali tidak mengasihi ya saudara-saudari saya ya. Misalkan saya pernah membenci satu saudara dalam pelayanan ya. Lalu di atas diri saya itu tidak ada sukacita. Bahkan ketika saya baca Alkitab pun tidak ada kenikmatan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan terus berbicara kepada saya. Melalui persekutuan bersama satu saudara, dia langsung mengatakan bahwa saya perlu berdamai dengan saudara itu. Dan ketika saya berdamai, puji Tuhan ada sukacita di dalam saya. Amen. Nah, inilah yang itu juga jadi pengalaman rohani ya bagi saya, bahwa ternyata ketika saya berdamai bersama saudara-saudara, saya mengasihi, maka saya tetap ada di dalam terang. Dan semoga kita semua ya saudara-saudari yang hadir malam ini, kita juga bisa belajar demikian, bahwa kita perlu mengasihi saudara-saudara seiman kita. Apapun yang mereka lakukan kepada kita, ya kita tetap saudara-saudara di dalam Tuhan. Terus ada yang mengingatkan begini, kalau misalkan kita benci sama orang itu, sama saudara itu, kita jangan melihat orangnya, tetapi kita melihat Kristus yang ada di dalam dia. Nah, yang membuat kita bisa menerima saudara itu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you. Di email ya. Gimana sih baca namanya? Oke, belum, masih ada waktu ya. Apakah ada lagi? Saya Boleh. ayat 6, 8 sampai 10. Oke. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang mengasihi saudara seimannya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amen. Thank you. Siapa Lisa ya? Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Aku juga ingin menambahkan sedikit ya.
Tadi kan dikatakan siapa yang membenci saudaranya itu artinya dia itu masih di dalam kegelapan. Kita juga baca ya sebelumnya itu bahwa Allah itu adalah terang. Nah, jadi saudara-saudara kita juga ya sebagai saudara-saudari kita juga sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan ya. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan telah memampukan kita untuk bisa menjadi anak-anak terang gitu. Sehingga kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak terang. Nah, tetapi di dalam prakteknya ya, seringkali masih ada satu hati yang tidak senang, bahkan ada satu hati yang membenci orang-orang gitu ya, membenci sifatnya inilah atau itunya gitu ya, karena orang itu mulutnya jahat gitu kan. Kita bahkan aku pernah ada satu pengalaman ya, ada pengalaman yang tidak enak karena ada orang itu tuh seolah-olah ngomongnya jahat gitu, dan aku tuh membenarkan diri ya di hadapan Tuhan. Aku merasa Tuhan itu mulutnya jahat banget gitu. Ini kan harusnya nggak boleh seperti itu kan. Dia tuh orang Kristen kenapa mulutnya jahat begitu? Nah, ini juga membuktikan ya, bukan cuma orang lain, tetapi ini membuktikan bahwa diriku sendiri tidak hidup di dalam terang gitu. Sehingga ketika aku tidak hidup di dalam terang, yang aku lihat adalah kegelapan gitu. Yang kalau kegelapan kan kelihatannya nggak kelihatan apa-apa bahkan ya. Yang kalau kita di dalam satu ruangan yang gelap, kita meraba-raba gitu ya, nggak tahu ada apa, tiba-tiba kepentok gitu ya, jeder gitu, dan kemudian kita kesakitan. Nah, itulah sebabnya kita juga merasa kesal terhadap orang-orang seiman kita karena kita tidak berada di dalam kegelapan. Nah, caranya adalah kita hidup di dalam terang ya, teman-teman ya. Kita kembali lagi bertobat, kita memalingkan diri kita kembali kepada Tuhan sehingga kita juga bisa ya. Kita nggak mengasihi alamiahnya ya, tetapi kita mengasihi orang itu karena orang itu adalah saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Kita mengasihi saudara seiman kita ya di dalam roh gitu. Bukan karena kita hobinya cocok, bukan karena sifatnya cocok, tetapi adalah karena kita melihat bahwa dia adalah anggota tubuh Tuhan, kita tidak boleh membenci saudara kita. Kalau kita membenci, artinya kita masih berada di dalam kegelapan. Dan kita tahu, ya, Allah kita bukanlah Allah kegelapan, tetapi Allah di dalam terang. Artinya kita masih berada di dalam kegelapan ya kerajaan setan. Gitu ya. Nah, saudara-saudari, mari kita juga bisa melihat hal ini dengan jelas dan juga kita bisa berlatih tiap hari agar kita hari demi hari tidak menjadi tetap di dalam kerajaan setan, tetapi kita menjadi masuk terus dan tetap tinggal di dalam kerajaan Allah kita yang terang. Amin. Amin. Thank you, Marta. Apakah ada lagi yang mau sharing atau mau menambahkan? Aku kok di ayat 4 sama 5. Ayat 4 sama 5. Boleh coba bacakan? Ayat 4 sampai ayat 5 ya. Aku nggak kelihatan aku. Ayat 4-nya, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ayat 5-nya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Itu aja sih kok. Thank you. Amen. Oke, apakah ada lagi? Kelihatannya sudah nggak ada ya. Baik, saya sedikit ulangi ya. Bentar-bentar. Ya, saya ulangi dari garis besarnya ya, dari kitab 1 Yohanes ya, surat Yohanes ya. Jadi surat Yohanes itu ditulis oleh Yohanes ya. Itu salah satu dari 12 murid ya Tuhan Yesus. Dia yang paling tua, yang paling bertahan di akhir. Dan isi dari penulisannya adalah mengenai persekutuan hayat ilahi. Nah, dan kita masih di poin pertama, yaitu mengenai pendahuluan hayat ilahi. Yang pertama berbicara mengenai manifestasi hayat ilahi,
Yang kedua, persekutuan ilahi. Dan ketiga adalah syarat persekutuan ilahi. Jadi apa itu hayat ilahi, apa itu persekutuan? Ya kata bahasa Yunani kan oikononia. Ya. Berarti kan ada apa namanya berpartisipasi. Jadi kalau kita kalau kita bicara mengenai persekutuan itu selalu berhubungan dengan hayat ya. Nah, perlu ada persekutuan, nggak baru ada hayat. Sama seperti tubuh manusia perlu ada persekutuan, baru ada hayat. Perlu ada peraliran darah. Di darah itu, pengaliran darah itu namanya kita bisa sebut dengan persekutuan. Nah, ketika darah itu ngalir, maka ada hayat. Bayangkan kalau tangan kita diikat, nggak ada persekutuan jadinya. Nggak ada darah, jadinya tangannya jadi biru, akhirnya mati rasa kan. Bayangin kalau lampu listrik nggak ada aliran listrik, makanya jadi gelap, nggak ada terang. Oleh karena itu kita perlu namanya persekutuan hayat ilahi. Dan kita masuk di poin C ya, yaitu pertama mengaku dosa-dosa kita. Dan kita tahu bahwa ya walaupun kita sudah dilahirkan kembali ya, besar kemungkinan kita masih bisa berbuat dosa. Jadi latar belakang surat ini ditulis supaya apa? Karena ada orang itu menganggap bahwa wah saya menyembah Allah sekaligus berdosa juga nggak apa-apa gitu. Tapi di sini berbeda, mengatakan bahwa Allah itu terang, di dalam dia sama sekali nggak ada kegelapan. Jadi kita perlu punya persekutuan yang vertikal, juga horizontal. Seperti yang dikatakan di pasal 1 ya. Persekutuan dengan Allah Tritunggal, juga persekutuan dengan sesama kita, saudara-saudari yang lain gitu. Kalau kita nggak ada masalah dengan Allah, kalau kita memiliki persekutuan yang tuntas dengan Allah, otomatis kita memiliki persekutuan yang baik juga dengan saudara-saudari yang lain gitu. Jadi itu apa namanya dengan spontan ya. Nah, di pasal kedua itu di ayat 1 sama ayat 2 itu masih sambungan dari mengenai mengaku dosa ya. Jadi untuk memiliki persekutuan ilahi tetap ada dalam persekutuan, kita perlu pertama-tama mengaku dosa kita. Karena kita ya bagaimana kita mengaku dosa kita? Ada darah Yesus, kita cukup mengaku, maka Ia setia dan adil, akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan di ayat 1 ini mengatakan bahwa kita hanya anak, kita masih anak-anak ya. Namanya anak-anak kan bandel ya. Seringkali apa nggak stabil, jatuh bangun. Di sini dituliskan hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Artinya ada kemungkinan kita masih berbuat dosa. Walaupun kita adalah anak-anak Allah, masih ada kemungkinan kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa itu akan membuat persekutuan kita dengan Allah itu terganggu. Tapi hubungan masih tetap bapak anak. Tapi kan bapak anak kadang hubungannya bisa jadi rusak ya. Maksudnya kurang baik ya. Nah, makanya Tuhan maka kita punya Tuhan Yesus sebagai pengantara, mendamaikan kita dengan Allah. Mendamaikan kita sebagai anak dengan Bapa kita. Makanya kalau kita didamaikan, maka kita bisa kembali ke dalam persekutuan lagi seperti semula. Jadi tapi nggak hanya persekutuan secara vertikal dengan persekutuan yang di atas, tapi persekutuan horizontal juga perlu, yaitu mengasihi Allah yang vertikal juga mengasihi saudara-saudara. Itu di perjanjian lama sudah ada sih, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, juga mengasihi sesama kita ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengasihi ya? Karena kita susah ya untuk mengasihi. Dan di sini pun dikatakan bahwa kalau kita mengenal harusnya kita menuruti perintah. Perintah yang bagaimana? Yaitu perintah yang mengasihi. Nah, kalau kita menuruti firman, otomatis kasih Allah itu sudah sempurna di dalam kita. Bukan kasih kita, tapi kasih Allah. Jadi kita mengasihi orang bukan dengan kasih kita sendiri, kasih alamiah, tetapi kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Itu karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Dia menyerahkan anaknya kepada kita kan. Nah, itu kasih Allah. Karena kita merasakan kasih Allah, maka kita juga mengalami kasih Allah sempurna di dalam kita, maka kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih Allah, bukan dengan kasih diri kita sendiri gitu. Terus juga kalau kasih Allah sempurna, maka kita tahu bahwa kalau kita menuruti firman Allah dan juga kasih Allah sempurna, maka kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Ada di dalam Dia berarti kita melakukan apa? Kita hidup sama seperti Tuhan hidup ya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ada di dalam Dia, maksudnya tinggal di dalam Tuhan, maka kita bisa hidup sama seperti Tuhan hidup. Oleh karena itu kita perlu
menuruti firman dan juga tinggal di dalam Dia, sehingga kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup, sehingga kita bisa mengasihi sama seperti sebagaimana Kristus mengasihi. Kita nggak berdaya untuk menuruti perintah-perintahnya. Jadi saya sendiri juga nggak bisa lepas ya. Maksudnya namanya manusia dosa, kadang persekutuan dengan Allah bisa putus. Oleh karena itu ya kita perlu setiap hari mengaku dosa kita, supaya kita bisa memulihkan persekutuan kita dengan Allah. Ketika persekutuan kita dengan Allah terpulihkan, maka kita nggak akan bermasalah dengan manusia-manusia yang lain. Kita bisa hidup, jika kita perlu tinggal di dalam persekutuannya, tinggal di dalam Dia, sehingga kita bisa hidup sama seperti Dia, yaitu mengasihi sesama, sama seperti Tuhan, dan kita berada di dalam terang. Karena itu, ya mari kita setiap hari ya, memulihkan persekutuan kita dengan Allah, sehingga kita juga bisa mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita, sehingga kita bisa tinggal di dalam terang ya. Kalau kita mengatakan kita benci ya, kita ada di dalam kegelapan ya. Kita juga nggak mengenal siapa diri Allah itu sendiri ya, karena kita nggak menuruti perintahnya ya. Itu satu peringatan buat aku sih, sama buat kita semuanya. Maka itu mau seburuk-buruknya saudara-saudara kita, ya kita nggak bisa membenci dia. Tadi kata siapa ya, kata Time benar ya. Ya kita nggak bisa mengasihi dia karena kita perlu menjadi orang yang mengasihi Kristus yang ada di dalam dia. Karena kita kan sama-sama kaum beriman. Ya walaupun mungkin ada cacatnya, mungkin ada kekurangan dia. Nah justru itu kalau kita pakai kasih kita alami, kita nggak bisa mengasihi. Kita terus tinggal di dalam persekutuan, tinggal di dalam dia, sehingga kita baru bisa mengasihi saudara seiman kita dengan kasih Allah, kasih yang sempurna, agape. Oke, kita sampai di sini. Cukup ramai hari ini ya, 11 orang. Selanjutnya kita doa ya, tutup dalam doa. Apakah ada yang sukarela mau bantu kita tutup dalam doa? 1 atau 2 orang boleh. Oke, saya doain ya, boleh. Jadi kalau ada yang tambahkan berdoa silahkan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang kami sembah, yang kami puji, Tuhan berkatilah setiap pembacaan malam ini, bukan hanya sekedar lewat, tapi boleh mencari satu, Tuhan tertanam dalam hati kami. Karena itu berkatilah saudara-saudari, juga teman-teman kami yang sudah hadir malam ini, teruskanlah kami dalam kebenaran, dan supaya kami melihat bagaimana mengasihi Engkau, perlu mengasihi sesama kami bisa membenci dosa. Dan juga sertalah teman-teman yang tidak bisa hadir, mereka adalah Allah yang mulia, berkatilah supaya kami juga menjadi orang-orang muda yang bisa melihat Tuhan jalan yang Kau tentukan dengan tepat. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Baik, kelihatannya sudah tidak ada ya. Selanjutnya mungkin Karina, apakah ada pengumuman?